kalau di pemilihan tingkat nasional, masyarakat Sulawesi Selatan itu menjadi pemilih yang sosiologis. Tapi kalau di level lokal, dia menjadi pemilih yang rasional. Di semua petahana itu rata-rata punya insentif elektoral 20%. Siapapun petahananya, tanpa bergerak pun. Sudah punya 20%. Iya, sudah 20. Itu tren ya. Oke. Di beberapa riset yang kita coba telusuri, semua politisi kan pasti mau menang ya. Ya. Kalau misalnya dianggap bahwa kita bisa menang dengan seperti itu, secara strategi tidak ada yang salah dan hal yang seperti itu. Ujung-ujungnya orang akan berbicara tentang etika. Tetapi kita kan bisa menelusuri di balik etika itu apakah betul bahwa misalnya proses mendapatkan katakanlah rekomendasi partai misalnya itu juga sesuai dengan standar-standar etik yang dianggap sebagai latar belakang etika ketika melakukan penolakan. Apakah prinsip yang sama dilakukan ketika misalnya berusaha mendapatkan rekomendasi? Kan belum tentu. Setiap figur yang mau maju, dia tidak boleh berpikir, jangan kau jangan kau kau munculkan dong skor psikologisku, itu kan tidak bagus bagi saya, gitu kan. Tapi itu bagus untuk pemilih, supaya pemilih kan tidak memilih kucing dalam karung istilahnya gitu kan. Kita kan lagi banyak sekali bermasalah pada wilayah integritas moral sebenarnya. Kita bisa memflashback beberapa kepala daerah gitu kan, termasuk di Sulawesi Selatan. Saya pikir integritas moral itu menjadi faktor yang paling kunci sebenarnya harus kita perdebatkan. Bagi saya tidak jalan linear dengan kemajuan kognisi politik masyarakat. Waktu Jokowi muncul dari Solo, kognisi politik masyarakat yang namanya kepala daerah itu yang mau dipilih yang bagus kinerjanya, gitu kan. Yang ada track recordnya minimal. Kita tidak bisa memprediksi masa depannya apakah misalnya let's say akan korupsi atau tidak, tetapi setidaknya menggunakan track record sebagai alasan memilih figur itu sudah ada di hampir mayoritas publik kita. Sahabat UKI, saat ini di studio sudah hadir tamu kita, seorang muda. Beliau adalah Muhammad Reza, sarjana psikologi MA, pengamat psikologi politik Universitas Negeri Makassar, termasuk produktif dalam menulis artikel psikologi politik dan psikologi komunikasi. Beberapa artikel beliau dimuat di media besar lokal Sulawesi Selatan, sebut saja Harian Fajar dan Tribun Timur, juga di beberapa media lokal lainnya. Kita sapa tamu kita, saya panggil saja Mas Reza, sarjana psikologi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Siap, sama-sama Mbak. Juga selamat, congratulations sudah lahir anak pertama ya Mas. Anak pertama, alhamdulillah. Kami turut mendoakan mudah-mudahan ibu dan anak sehat. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik Mas Reza. Kesibukan akhir ini selain mengajar? Dia menjadi narasumber. Kemudian ya menjadi ayah baru tentunya. Nah, itu sebuah pengalaman yang tak speechless. Speechless. Tak terkatakan, itu luar biasa. Ya lupa tadi juga Anda juga rajin menulis di artikel di jurnal-jurnal ya. Terakhir ini di jurnal internasional. Iya, ya baru saja kurang lebih 2 minggu yang lalu ya submit. Mudah-mudahan terbit di jurnal Scopus. Insya Allah pasti ya. Mas Reza, ini kita mau bicara tentang psikologi politik. Tapi sebelumnya saya biasanya kepada sahabat UKI, saya ingin supaya mereka paham, mereka pengenal tokoh kita yang hadir hari ini. Misalnya Mas Reza, tolong ceritakanlah kepada kami, saya dan sahabat UKI tentang masa kecil Mas Reza, bagaimana Mas Reza bertumbuh, lahir di mana, terus kemudian sampai pada pilihan untuk menjadi seorang psikolog, mengajar dan juga menulis, dan kok memilih psikologi politik, gitu. Selain psikologi yang selalu orang
kaitannya dengan penyakit ya, Oke. penyakit kejiwaan. Tapi ini ada Benar. psikologi Gangguan politik. kejiwaan. Oke. Ya, silakan. Oke, mulai dari lahir nih ya. Ya. Jadi terima kasih Mbak Anita dan Ya. sahabat Ayah Uki. Uki dimanapun sedang berada. Jadi saya lahir di Bone, di Palaka, di Bone. Kemudian mulai tumbuh sampai remaja itu di Sopeng. Kebetulan mama saya orang Bone, papa saya di Sopeng. Kemudian setelah lahir, kemudian beranjak sampai remaja itu kebetulan saya di Sopeng, Oke. SMA-nya. Ya. Kemudian setelah lulus SMA nih ceritanya, Ya. karena kan mulai milih nih jurusan apa yang bagus gitu kan. Ya. Saya sadar saya tahu kalau misalnya kedokteran itu bagus, tapi saya rasa tuh passionku nggak di situ. Saya rasa saya suka mengamati perilaku sosial. Kenapa beberapa orang tuh pengennya gabung di satu kelompok yang ini bukan kelompok yang itu gitu. Nah waktu SMA kayaknya itu sosiologi gitu kan. Lama-lama ada keluarga juga ngomong, tapi itu juga dekat dengan psikologi. Nah aku tanyalah, psikologi itu kayak apa ini? Iya. Karena kita di SMA kan nggak pernah belajar itu ya. Tapi lokus kajiannya kira-kira mirip dengan sosiologi. Jadi tanya, nah akhirnya milih itu karena pertama senang kajiannya, yang kedua menurut temanku ini dia bilang itu peminatnya masih sedikit di Sulawesi Selatan. Sewaktu saya masuk 2008 ya, jurusan psikologi, dan peluang kerjanya masih bagus. Ya sudahlah, sesimpel supaya nanti cepat dapat kerja. Kemudian kajiannya kayaknya bisa kunikmati juga. Tapi dari kecil saya sadar kalau dari kecil tuh saya senang nonton debat-debat TV, debat politik memang. Ya. Sayangnya waktu itu kan kita belum tahu ternyata itu yang namanya minat ya, gitu. Dulu tuh hanya melihat potensi peluang tuh ada di situ, tapi tidak sadar ternyata minat ada di situ. Kemudian saya pilihlah psikologi. Berjalan psikologi sampai di semester 5 kira-kira, ternyata ada mata kuliah psikologi politik. Ya. Nah, jadi saya bilang, aduh, udah, saya sudah hidup di sini, insya Allah ini. Jadi mulailah saya ambil mata kuliah psikologi politik, skripsi psikologi politik, kemudian tesis juga ya psikologi politik, meskipun konteksnya konteks lokal gitu kan. Jadi itu kira-kira. Jadi akhirnya daftar menjadi dosen di Fakultas Psikologi. Waktu itu saya 2018 saya ngajar di Fakultas Psikologi sampai 2021. Jadi yang ngajar mata kuliah psikologi politik dan mulai menulis di koran lokal, menulis opini, dan apresiasinya ternyata bagus. Terutama sekali karena yang membahas psikologi politik ini masih sangat sedikit, khususnya di Indonesia Timur. Bahkan kalau misalnya saya ketemu dengan teman-teman dari ilmu politik, itu masih banyak di antara mereka, oh iya ya, ada psikologi politik ya? Sebenarnya iya ada, pas saya ngomong, oh ternyata sampai segitu. Nah, pembicaraan itu menarik gitu kan. Dan akhirnya saya, ya meskipun saya juga terangkat di fakultas yang latar belakangnya olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, jadi kewajiban dan passion itu bagi saya masih jalan beriringan sampai sekarang. Masih tetap tapi passionnya rasanya itu menarik. Menarik gitu dari dulu gitu kan. Saya sadar bahwa minat saya secara alamiah memang kayaknya dari dulu di situ gitu. Dari SMP bahkan. Bertumbuh memang waktu kecil suka membaca buku apa? Rutin membaca buku barangkali enggak, tetapi saya senang misalnya ada mengamati debat-debat di TV. Mulai muncul misalnya kosakata terkait politik, itu saya langsung buka kamus, ini artinya apa gitu ya. Rasanya saya belajar logika dari perdebatan mereka. Gitu loh. Mas, kalau begitu karena ini juga termasuk istilahnya saya kata-kata ini barang baru ya. Untuk saya sendiri juga, mungkin juga untuk di Indonesia bahkan. Termasuk isu yang barang baru ya, politik, psikologi politik ini. Baru 20 tahun lah. Ya, Mas Reza memahami psikologi politik itu apa, dan bagaimana perannya dia dalam memahami perilaku politik individu? Jadi psikologi pada dasarnya secara sederhana sebelum kita blend dengan politik, psikologi itu kan
ranah kajiannya itu pikiran manusia, perasaan manusia, sampai kepada perilaku. Dan satu Pikiran, perasaan dan perasaan, dan perilaku. perilaku. Tetapi yang menentukan jenis perilaku apa nih yang akan muncul itu kondisi mental seseorang. Oke. Gitu. Jadi hasil interaksi kira-kira simpelnya begitu. Jadi interaksinya pikiran dan perasaan ini kan nanti akan jadi perilaku nih. Ya, Nah, diperantarai oleh mental. Mental mau mengeksekusi yang mana nih? Saat dengan kesadaran untuk bertumbuh, ya. itu dia pengen mengeksekusi yang mana? Mau bertumbuh meskipun sakit tetapi long time-nya bisa berkembang, atau misalnya ya sudah yang penting enak aja sebentar gitu kan. Nah, di situ mentalnya di situ tuh punya pengaruh kayak gitu. Jadi, nah pertanyaan keduanya, Ya. apa hubungannya dengan politik? Politik. Mm-mm. Jadi kalau flashback sejarah nih ya, 1979 pertama kali dikeluarkan jurnal tentang psikologi politik di SPP Internasional, International Society Political Psychology. Jadi 1979 itu bisa dibilang sebagai tahun lahirnya psikologi politik, kira-kira begitu secara formal. Di dunia, di kajian-kajian internasional maksud saya, di tahun 1970-an itu awalnya dia lebih banyak mengkaji tentang kepribadian para politisi. Kenapa politisi di tahun-tahun segitu tuh banyak, katakanlah misalnya melakukan genosida. Jadi ketika kewenangan itu kawin dengan personality, maka lahirlah sebuah kebijakan yang menjadi kebijakan dalam ilmu politik disebut dengan hak prerogatif gitu kan. Tetapi di dalam hak prerogatif itu sebenarnya yang sangat mempengaruhi adalah kepribadian si politisi itu sendiri. Misalnya saya mau ngambil kebijakan yang kayak gimana sih Ya. sebenarnya? Bahasa sederhananya keras atau lembut. Ya, Itu termasuk. soft or hard gitu kan, simpelnya kayak gitu. Iya. Itu kan sebenarnya endapan kepribadian seseorang. Nah, perlu kita telusuri lagi nih, kalau begitu kepribadian ditentukan oleh apa nih? Apa karena lingkungannya atau apanya segala macam gitu kan? Berapa faktor ya? Beberapa faktor, tapi nanti kita ke situ. Kemudian psikologi politik termasuk di Indonesia mulai sering dikaji di awal tahun 2000. Jadi meskipun belum ada buku yang apa ya, yang utuh, handbook oke. utuh gitu kan, Iya. tahun 2000 itu. Jadi di universitas yang ada di Indonesia ini mulai mengkaji bab per bab yang berusaha, saya baca juga nih, yang berusaha diambil dari peristiwa-peristiwa maupun literatur lain, kemudian dikaji, dibahas dalam satu mata kuliah. Ya namanya baru berusaha dilahirkan gitu kan. Jadi semacam puzzle-puzzle yang digabung untuk menjadi sebuah disiplin ilmu baru. Di Indonesia sendiri sebenarnya permulaannya termasuk juga sebenarnya bidang kepribadian, karena kepribadian Presiden Soeharto dikaji, meskipun publikasinya ya di 2000-an gitu kan, setelah Pak Soeharto tidak lagi Lengser. menjadi presiden, setelah lengser gitu. Barangkali ada hal yang secara kebenaran sosiologis tepatnya dipublikasikan pasca lengser gitu kan. Nah, disitulah mulai sampai saat ini. Kemudian katakan misalnya di Pilpres tahun 2014 Ya. sudah ada misalnya lab psikologi politiknya UI, Ya. dia keluarkan riset tentang kepribadian calon presiden waktu itu, karena Jokowi begitu hadir itu kan seperti menguasai apa ya, elektoral secara fenomenal gitu ya, seperti tidak imbang. Lalu bagaimana seandainya ternyata itu sebuah fenomena dalam tanda kutip cinta buta kepada figur gitu kan? Love is blind. Iya. Love is blind. Ya. Love blind. Kemudian dilakukanlah survei kepribadian calon presiden waktu itu, waktu Pak JK sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama Hatta Rajasa gitu kan. Nah, 2014 ya. Kemudian setelah Pilpres, nah kemudian dilakukanlah beberapa kali juga di beberapa daerah, termasuk sebenarnya di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018. Oh ya. Kami juga sebenarnya Pusat Kajian Psikologi Sosial UNM sedang menyiapkan itu. Mudah-mudahan juga kita bisa menjadi pelaksana dengan topik yang sama gitu kan. Untuk pilkada
Untuk pilkada 2024 ini? 2024 ini, Oke. pilgub, pemilihan kabupaten, kota, termasuk juga sebenarnya mengajukan di beberapa provinsi, kota di Kalimantan Timur, di mana relasi kami berada lah, gitu, kira-kira ya simpelnya kayak gitu. Yang akan dipotret itu adalah Tentang potret atau persepsi bagaimana pakar melihat kapabilitas dan kemampuan psikologis seorang calon kepala daerah. Misalnya nih, dari 5 calon ini, setiap calon akan diberi skor dari 1 sampai 10 untuk political style-nya. Misalnya calon A, menurut Anda sebagai pakar, untuk calon A ini dari 0 sampai 10, Oke. pada kemampuan berapa Anda kasih skor untuk orang ini pada Oke. aspek political style misalnya, atau communication style gitu kan. Nah itu sementara kami ajukan ke beberapa. Menarik, Tapi menarik ini, Mas mudah-mudahan Reza. bisa jadi sih Iya. ya, mudah-mudahan aja Mbak. Menarik, insya Allah. Itu nanti kajian itu akan dipakai oleh siapa? Rencananya kita mau publis sendiri. Nah, apa Oh, fungsinya? oke. Iya. Masyarakat bisa dapat referensi. Jadi Oke. misalnya aspek kapabilitas, misalnya communication style, Oke. leadership style, kemudian interpersonal style. Misalnya leadership style itu kan nanti keluar semua Gaya nih skornya, kepemimpinannya. gaya Iya, kepemimpinannya seseorang dengan ini. definisinya masing-masing yang Iya, kita iya. cantumkan gitu kan. Nah, masyarakat tuh bisa dapat gambaran, oh menurut para pakar Ya. ternyata skornya 8 nih untuk figur yang ini. Oke. Oh ternyata 6 nih untuk figur ini pada aspek yang ini. Nah terserah nanti masyarakat gitu kan. Dia kira-kira mau pilih calon yang mana atau menjadikan aspek yang mana sebagai referensi utama dalam memilih calon kepala daerah. Jadi hampir bisa disebut juga Mas Reza dan para psikolog ini akan mengarahkan, mengedukasi masyarakat Ya, memilih seorang pemimpin. mengedukasi voters gitu kan. Ya. Karena latar belakang kami akademisi ya tentu peran kami mengajukan referensi nih ke masyarakat. Ya, menarik. Coba baca nih referensi, meskipun ya Ya. kalau kita prediksi barangkali Ya. yang banyak tertarik membacanya nanti pemilih kritis atau pemilih rasional, tetapi tidak ada salahnya kalau kita ajukan itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi kita. Kalau misalnya beberapa institusi berbicara partisipasi yang ujungnya pasti kuantitas, nah kami sebagai akademisi berusaha mengajukan ini referensi sebagai rujukan kualitas dari beberapa calon. Oke, itu beberapa kandidat ini Iya. loh ya. Ya, sangat. Jadi gini Mas, Ya, apakah emosi itu bagian dari psikologi ya? bagian. Apakah emosi itu mempengaruhi keputusan politik seseorang? Sangat mempengaruhi. Bahkan jadi antara emosi dan rasionalitas, emosi itu bergerak lebih cepat dari rasionalitas. Emosi lebih. Jadi itu Bergerak. alasan Anda melakukan yang tadi itu ya? Iya. Oke. Karena misalnya kedekatan, kesukuan, kedaerahan, itu pasti bergerak lebih cepat karena rata-rata orang itu cara berpikirnya, istilahnya secara psikologis itu berpikir heuristik. Jadi tidak memilih cara berpikir kritis. Dia ada Critical thinking. Iya, critical thinkingnya memilih untuk tidak diaktifkan gitu kan. Oke. Karena ribet nih. Makanya ada ilmuwan psikologi namanya Carl Gustav Jung. Dia bilang manusia itu lebih memilih untuk menilai saja, bukan berpikir, karena berpikir itu lebih sulit dibanding memberikan penilaian. That's why itu kenapa Critical thinking masih sangat critical sulit. itu masih sangat sulit. Tetapi bahwa tanda-tanda itu ada, ya kita harus bersyukur. Bahwa secara apa ya, kognisi. Jadi tadi kan emosi nih. Iya. Sekarang kognisi politik. Iya. Jadi bagaimanapun pemilu dari masa ke masa ini itu juga ikut menentukan bagaimana kognisi politik atau cara berpikir, simpelnya mindset politik voters atau masyarakat gitu kan. Let's say misalnya waktu Jokowi mulai muncul dari Solo, Ya. entah apakah betul bahwa apa yang dicitrakan tentang Pak Jokowi sampai di akhir ini sesuai dengan apa yang diduga oleh banyak orang atau tidak. Nanti dulu deh soal jawabannya itu kan. Tapi setidaknya
masyarakat sudah berpikir, termasuk cara berpikir itu menular ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jawa saja, tetapi di Sulawesi juga termasuk, untuk melihat calon pemimpin itu berdasarkan kapabilitasnya. Berarti berusaha perlahan meninggalkan faktor emosional dalam pemilihan. Lebih realistis boleh bilang. Iya, jadi lebih realistis, lebih rasional. Lebih rasional. Tepatnya begitu Lebih kira-kira. rasional, betul. Berusaha menjadi lebih rasional. Apa indikator-indikator rasional yang dilihat? Bagaimana kinerjanya waktu menjadi kepala daerah? Kalau misalnya dia menjadi gubernur, sebelumnya waktu dia jadi bupati seperti apa? Iya. Sebelumnya waktu dia jadi anggota legislatif seperti apa? Iya. Wali kota seperti apa? Waktu wakil gubernur seperti apa? Kalau dia mau pilih lagi, layak nggak dipilih? Nah, termasuk sebenarnya riset yang berusaha kita lakukan, yang kita mention tadi itu sebenarnya berusaha mengisi sedikit ruang di situ tuh. Barangkali tidak semua figur yang muncul adalah figur yang pernah memiliki rekam jejak tetapi punya hak misalnya untuk maju. Ya, kalau begitu kita uji juga menurut para pakar gitu kan. Kayak gitu. Ya, karena pilkada ini membuat semua orang punya kans yang sama untuk maju ya. Betul, betul. Untuk menjadi pilkada. Baik, Jadi ini kepada- oke. Kemudian kira-kira Mas Reza, ini kita kan mau pilkada, pilgub Ya. terutama saya kira di 2024. 24. Menariknya ya 2024 nanti November ya. Iya, Nah, iya. apakah Mas Reza pernah memotret bagaimana secara psikologi politik masyarakat melihat pilkada Iya, iya. 2024 ini? Apakah kan ini mungkin saya salah memahami bahwa sebenarnya seperti sesuatu yang tenang tetapi sebenarnya bergejolak di dalam. Iya, iya, Apakah iya, seperti benar-benar. itu ataukah ada pandangan lain? Oke, jadi sebenarnya dari beberapa riset nih, sebenarnya masyarakat juga jenuh sebenarnya dengan pertengkaran politik. Jadi kalaupun ada yang merasa, aduh, pilihanku lebih mending deh daripada yang pilihanmu misalnya ya, kemungkinan itu adalah kelompok-kelompok yang memang sudah terafiliasi sebenarnya. Jadi masyarakat itu begitu sangat independen. Jadi bagaimana waktu Kota Kosong misalnya dulu menang di Pilwalkot Makassar, itu gambaran betapa pemilih sebenarnya itu independen, punya otoritas sendiri. Di tulisan saya yang membaca karakter pemilih Sulsel itu, kesimpulannya saya bilang, kalau di pemilihan tingkat nasional, masyarakat Sulawesi Selatan itu menjadi pemilih yang sosiologis. Tapi kalau di level lokal, dia menjadi pemilih yang rasional. Itulah kenapa Pak JK misalnya waktu maju menjadi wakil presiden, tentu suaranya selalu tinggi di Sulawesi Selatan. Dan selalu, betul, Ya, menang dan selalu menang, menang. gitu kan. Dan tetapi bukan berarti bahwa Pak JK ada di situ secara personal, lalu kemudian kekuatannya bisa ditarik menjadi alat untuk mendorong orang memilih. Iya, menggiring pemilih di level daerah untuk ikut bertarung. Jadi siapapun yang merasa saya sudah menguasai voters ini dengan figuritas saya gitu kan, hati-hati. Saya belum bisa menarik kesimpulan, tetapi indikasinya ada bahwa di level nasional publik Sulawesi Selatan itu dia memilih menjadi pemilih yang sosiologis, tetapi di pemilihan kepala daerah terkadang justru dia lebih memilih menjadi pemilih rasional. Itu menariknya, itu dinamika psikologisnya gitu ya. Jelaskan bedanya antara sosiologi dan tadi rasional. Simpelnya kan pemilih itu kan terbagi 3 kategorinya. Ada pemilih rasional, pemilih sosiologis, pemilih psikologis. Pemilih rasional itu kayak dia bilang, apa visi misinya ini ya? Bagaimana track recordnya? Clean and good governance gak nih sebelumnya waktu dia memimpin gitu kan? Melihat track record kandidat. Yang sosiologis berdasarkan identitas sosial. Misalnya dia lihat sukunya apa, agamanya apa, di mana kampungnya, ya kan? Kemudian yang terakhir pemilih psikologis, yang jatuh hati karena pembawaannya, karismanya, gantengnya, cantiknya, itu adalah tipe pemilih yang psikologis. Nah, yang menarik, ternyata berbeda level, ini ternyata bisa mengalami mutasi yang tadinya sosiologis ini di level nasional.
tiba-tiba dia pindah Berpikir jadi rasional. menjadi rasional di level pemilihan kepala daerah. Bagi saya, waktu pemilihan wali kota itu yang kota kosong yang menang, itu bukti bahwa masyarakat menjadi rasional di saat itu. Terutama di Makassar, karena kan ya secara demografi tentu well educatednya lebih banyak ya. Di Makassar. Dibanding di daerah-daerah gitu kan. Karena jenjang pendidikan penduduknya tentu minimal kebanyakan minimal sarjana, tentu tingkat analisisnya juga lebih tinggi gitu. Itu yang saya lihat. Adakah semacam penilaian lain selain misalnya well educated ya, mereka berpendidikan, mereka melihat segala sesuatu, melihat orang dengan track record, atau ada unsur lain apa semacam kok bisa gampang mereka men-switch ya dari sosiolog dari sosiologi ke rasional. Jadi gini Mbak. Apakah yang maksudnya kandidatnya juga pengaruh nggak ini? Iya, jadi saya melihat meskipun judulnya adalah pemilih sosiologis dan rasional, antara sosiologis dan rasional itu sebenarnya ada dalam psikologi itu pertukaran sosial yang terjadi di antara sosiologis dengan rasional. Apa pertukarannya ketika dia secara sosiologis? Dia akan memiliki kebanggaan secara identitas sosial, wah orang gue nih yang jadi wakil presiden kayak gitu. Jadi meskipun dia tidak mendapatkan manfaat, misalnya ya, langsung manfaat langsung misalnya tentang kebijakan yang khusus nih bagi warga Sulsel karena wakilnya Pak JK, meskipun tidak melihat itu, tetapi setidaknya pride-nya, kebanggaannya itu yang menjadi daya tukar, maka dia sosiologis di waktu itu. Tetapi waktu di pemilihan kepala daerah lokal di kota wali kota, ya wali kota misalnya, itu belum tentu. Barangkali tidak dianggap bahwa ya sudah JK kan misalnya di levelnya nasional nih, kemudian di level daerah saya bisa dapat keuntungan apa gitu kan. Toh bagaimanapun penentu kebijakannya itu adalah kepala daerahnya. Maka meskipun Pak JK sesekali muncul sebagai endorser politik juga waktu itu, tetapi toh juga tidak berhasil menggait pemilih untuk Pilwalkot di tahun 2018. Menarik, Mas. Kita kembali ke Pilkada Sulsel nanti 2024 ini. Apakah Anda melihat ada faktor psikologis yang akan mempengaruhi keputusan pemilih di Sulawesi Selatan? Tentu ada ya. Yang bisa dihitung sebagai petahana, kita anggap sebagai petahana dalam ilustrasi Pilkada atau Pilgub 2024 ini bulan 11, itu kan Andi Sudirman Sulaiman. Dan kalau saya perhatikan banyak muncul isu kolom kosong atau kotak kosong untuk Pilkada Gubernur itu. Bagi saya di masing-masing figur ini perlu menentukan seberapa kuat strong votersnya masing-masing. Jadi sebelum dia memilih, katakanlah ya, dia akan bertarung melawan kolom kosong atau punya lawan, gitu kan. Tapi dia, siapapun itu, entah siapapun orangnya, dia bisa berpikir bahwa, oh ini kalau misalnya strong voterku masih kurang, kemudian strong voter lawan meskipun ada beberapa misalnya figur kompetitor gitu kan, bisa jadi figur kompetitor itu muncul efek emosional. Kalau dia dikapitalisasi, dia bisa menjadi alat dikumpulkan kemudian mencoblos kolom kosong. Efek psikologis yang berpotensinya seperti itu. Jadi perlu mempertimbangkan seberapa besar strong voters yang kita punya, gitu ya, strong voter yang dipunyai lawan, dan potensi pergerakan kita sendiri itu seperti apa. Apakah potensi untuk kita melipat gandakan voters kita atau tidak, gitu. Mas Reza, ada nggak sebenarnya secara psikologis apa yang mempengaruhi misalnya masyarakat terhadap petahana? Maksudnya dengan misalnya dengan ada kandidat baru lagi. Jadi di semua petahana itu rata-rata punya insentif elektoral 20%. Siapapun petahananya, tanpa bergerak pun sudah punya 20%. Sudah 20%. Itu tren ya. Di beberapa riset yang kita coba telusuri, tanpa bergerak pun dia punya 20%. Kenapa begitu? Yang pertama tentu karena
public expose, dia punya public expose. Selalu muncul di muka publik. Kalau tidak ada faktor yang menyebabkan kekecewaan, tentu merasa lebih aman gitu ya. Pilih itu aja deh lagi gitu kan. Sudah dikenali. Sudah dikenali. Oke. Apalagi kalau misalnya selama menguasai panggung atau public expose, tidak ada hal yang berpotensi mengecewakan voters. Iya. Tanpa mengecewakan voters saja itu berpotensi menang. Apalagi kalau memperkuat, misalnya dengan program-program yang memang secara langsung dirasa menguntungkan atau dirasakan secara langsung bermanfaat bagi masyarakat gitu kan. Iya. Oleh karena itu, kalau itu dilakukan maka semestinya bisa jauh dari angka 20%. Bisa lebih. Bisa lebih. Nah itu dia. Apakah akan melawan kota kosong misalnya nanti atau tidak? Faktor itu tentu yang harusnya menjadi pertimbangan utama. Faktor itu seberapa besar sih sebenarnya strong voters kita gitu kan. Kalau enggak bertarung dengan kandidat lain pun itu enggak masalah. Kalaupun enggak gitu ya. Karena apa? Karena dalam psikologi itu ada namanya decoy effect. Iya. Decoy effect itu misalnya gini. Waktu kita ke toko, saya sengaja mau beli ini misalnya jus gitu kan. Iya. Tapi waktu jus ini tidak ada di toko, kemudian muncullah produk yang lain yang kira-kira mirip rasanya. Jadi sengaja dia dimunculkan hanya berfungsi untuk membandingkan, Oke. bukan untuk dipilih, tetapi dibandingkan. Karena begitu ini muncul, ini akan terasa wah ini lebih mending nih dibanding yang ini, dibanding ini dua-duanya. Taruhlah ini figur ya. Iya. 3 ini adalah figur. Iya. Dibanding 3 ini figur ndak ada, si satu orang ini akan menghadapi awang-awang atau pikiran orang lain bahwa jangan-jangan figur yang satu lebih mending dibanding yang itu misalnya kan. Jadi mending munculkan aja satu misalnya atau dua, biarkan Sebagai laga muncul. pembanding. Iya, sebagai pembanding. Gitu sebenarnya. Kalau merasa bahwa strong voter kita berpotensi untuk menang, Oke. kekuatan strong voter itu ada. Jadi ini bisa dikatakan plus minus Iya, tentang plus minus. kolom kosong ya? Iya, plus minus Bahwa kolom itu kosong. juga akan secara psikologis bisa mempengaruhi pemilih. Sangat-sangat berpotensi mempengaruhi. Apalagi kalau misalnya itu dikapitalisasi gitu kan. Oke. Cuma kalau misalnya kita perhatikan sekarang, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa isu mengkapitalisasi isu kota kosong itu memang juga berusaha dilakukan oleh beberapa figur gitu kan. Misalnya kolom kosong versus Income. rakyat Ya, misalnya. oke. Gitu kan. Benar-benar Incumbent dan atau kota kosong yang akhirnya melawan kota kosong karena atas nama rakyat nggak bisa masuk di situ gitu kan. Nah itu yang mesti dipikirkan. Apakah atas nama rakyat itu ya lebih banyak berkumpul di situ dibanding voter figur yang figur. Ya, figur yang maju bertarung. Kalau itu lebih banyak itu rawan. Berarti kalau secara psikologis pandangan Anda, apakah sebaiknya pada pertarungan pilkada itu kita berhadapan figur dengan figur atau figur dengan kota kosong? Kalau secara peluang politik, ini kalau jawaban politiknya Ya. semua politisi kan pasti mau menang ya. Ya. Kalau misalnya dianggap bahwa kita bisa menang dengan seperti itu, secara strategi tidak ada yang salah dan hal yang seperti itu. Ujung-ujungnya orang akan berbicara tentang etika. Tetapi kita kan bisa menelusuri di balik etika itu apakah betul bahwa misalnya proses mendapatkan katakanlah rekomendasi partai misalnya itu juga sesuai dengan standar-standar etik yang dianggap sebagai latar belakang etika ketika melakukan penolakan. Ya. Apakah prinsip yang sama dilakukan ketika misalnya berusaha mendapatkan rekomendasi? Kan belum tentu. Iya. Gitu kan? Ini sangat tergantung juga dari partai politik. Ya? Iya, sangat tergantung oleh partai politik gitu kan. Oleh karena itu, kalau misalnya situasi itu yang berpotensi terjadi, maka tentu kita bisa melihat apakah masyarakat Sulawesi Selatan itu memang berada di level kepuasan yang cukup, gitu kan? Maksudnya, apakah mayoritas masyarakat Sulsel puas nih dengan kinerja pemerintahan? pemerintahan. Kalau misalnya tidak,
semakin kecil tingkat kepuasan, maka semakin baik kalau ada figur lain yang muncul. Karena artinya muncul alternatif kompetisi gagasan untuk memperbaiki ketidakpuasan itu kan. Tetapi kalau misalnya di atas 50% tingkat kepuasan itu, maka itu juga justru bisa menjadi justifikasi toh masyarakat kita puas kok dengan pemerintahan yang sementara berlangsung gitu kan. Itu akan menjadi justifikasi meskipun publik punya ruang pikirannya sendiri. Misalnya dia bilang, jahat nih karena dia pengen ngeborong partai gitu kan. Tapi kan belum tentu publik berpikir seperti itu. Misalnya dia bilang dinarasikan jahat. Publik bisa berpikir, loh kan untuk bertarung di pilkada memang banyak cara yang harus dilakukan gitu kan. Betul. Bukan hanya mengandalkan rekomendasi partai misalnya, tapi dari awal bisa ngumpulin KTP gitu kan. Atau memang jangan-jangan isu kota kosong itu hadir justru karena ketidakberdayaan sumber daya. Saya begini, sumber daya politik itu kan 3M nih, man, mesin, money gitu kan, atau finansial maksudnya. Jangan-jangan karena kalah sumber daya lalu kemudian menarasikan jangan dong kota kosong, kamu jahat nih kalau melakukan kota kosong, misalnya gitu ya. Karena tidak punya kekuatan SDM yang bagus. Jangan-jangan sebenarnya karena keterbatasan sumber daya lalu kemudian berusaha menghembuskan bahwa jahat kota kosong gitu kan. Kita tidak tahu bagaimana prosedur yang ada di belakangnya untuk mendapatkan rekomendasinya sendiri, untuk prosesnya sendiri gitu kan. Ada proses politik di dalam ketika ada mengajukan kandidat ini ya. Nah benar, gitu kan. Kalaupun misalnya berbicara bahwa itu sebuah, taruhlah misalnya sebuah kejahatan politik, ya sudah, gitu kan. Pun ingin dilihat seperti itu, apakah pengen sebenarnya melakukan cara yang sama tapi keterbatasan? Kan beda nih. Iya kan? Harus fair dong. Berartinya tidak bisa meraih karena keterbatasan, pengen juga sebenarnya tapi tidak mampu, gitu kan? Lalu ketidakmampuan itu dijadikanlah alasan bahwa ini demi rakyat misalnya atau apa segala macam. Bagi saya itu harus dilihat secara objektif, gitu kan? Bisa saja isu melawan kota kosong itu muncul, tetapi sebelum itu muncul jangan-jangan justru karena keterbatasan sumber daya yang dipunyai beberapa figur yang 3M tadi ya. Yang 3M itu. Toh kan 3M itu bukan hanya money ya. Ada mesin, ada mesin artinya partai politik. Kalau bukan partai politik tentu ada komunitas relawan. Kemudian ada man-nya, orangnya sendiri, personalitanya, figuritasnya seperti apa gitu kan. Itu sumber daya semua. Nah, kalau misalnya berarti begini, karena tadi sempat disinggung tentang rasionalitas ketika pilkada di level Makassar kemarin ya sampai menang itu. Nah, apakah di pilkada Sulsel 2024 ini ada nggak semacam identitas kultural dan etnis memainkan peran pada pemilihan calon pemimpin nanti ini? Bagi saya itu masih sangat penting untuk dipertimbangkan. Jadi kalau di politik itu kan disebut dengan faktor geopolitik gitu kan. Jadi itulah kenapa misalnya figurnya kalau calon gubernurnya dari kabupaten A, bausnya yang agak berjauhan ya jadi wakil gubernurnya supaya penguasaan geopolitiknya lebih mantap gitu kan. Artinya pasti ada faktor sosiologis. Nah, hanya saja untuk mendapatkan kemenangan politik itu kan harus mencari selisih nih. Jadi meskipun itu tidak signifikan, tetapi kalau selisih itu dibutuhkan harus kita pilih menjadi wakil misalnya. Jadi jadi ketaruhlah misalnya secara figur barangkali tidak terlalu kuat gitu kan. Tetapi secara selisih angka, secara selisih voter, dialah yang mengisi atau menguasai ceruk itu. Ya udah, berarti wakilnya harus dari situ paling tidak. Itu untuk menguasai ceruk maksimalnya. Nah, kalau ceruk-ceruk minimal yang kecil-kecilnya bisa disentuh melalui program, gitu kan? Nah, bisa kita. Tapi identitas itu masih tetap penting karena itu tadi rata-rata kita itu berpikir secara heuristik yang mau lihat secara sekilas saja. Saya sudah punya penilaian pasti ini baik orangnya, gitu kan? Jadi tetap ada juga peran emosi ya.
peran emosi pasti ada. dalam mempengaruhi pilihan politik. Iya, tetapi saya perhatikan Di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Yang saya perhatikan di kita di Sulawesi Selatan belum apa ya? Belum berusaha menempatkan faktor emosional itu dalam sebuah dinamika yang cukup ekstrim. Kalau misalnya kita berkaca di Pilgub DKI, itu kan mengajukan identitas agama waktu Pilgub Ahok lawan Anies. Iya. Itu kan faktor emosional kencang sekali kan, menggunakan faktor apa identitas 2019 waktu itu. 2017. 2017 ya. Iya. 2017. Nah, di Sulawesi Selatan saya pikir belum terlalu kuat faktor emosional itu dimunculkan. Nah, sayangnya emosional itu digunakan untuk membuat polarisasi pemilih. Sehingga pemilih bisa terjebak, ini kelompok kami, itu kelompok kalian gitu. Jadi sorry, ini kelompok kita ya, itu kelompok mereka gitu. Nah, sayangnya faktor emosional itu kebanyakan digunakan untuk membuat polarisasi yang negatif gitu ya, antara satu kubu dengan kubu yang lain. Seharusnya kan melihat potensi personal apa sebenarnya yang dimiliki oleh kandidat. Lalu ya udah larutlah secara emosi di situ. Pengen emosi yang jenis apa di setiap figur. Kan kita bisa lihat. Itulah sebenarnya penting juga memang sebenarnya teman-teman psikologi, kami terus terang sedang berupaya untuk melihat bagaimana faktor emosional yang dimiliki oleh masing-masing kandidat gitu kan, untuk diajukan ke publik. Misalnya aspek interpersonal, kematangan emosional gitu kan. Nah itu kan publik perlu tahu itu. Siapa yang memiliki kematangan emosional yang lebih bagus. Karena begini, setiap figur yang mau maju, dia tidak boleh berpikir, jangan kau jangan kau kau munculkan dong skor psikologisku, itu kan tidak bagus bagi saya gitu kan. Tapi itu bagus untuk pemilih, supaya pemilih kan tidak memilih kucing dalam karung istilahnya gitu kan. Ya kalau misalnya communication skillmu katakanlah skornya 5, ya publik harus tahu dong. Begitu Anda maju akan bertarung di konteks publik, maka hal-hal yang seperti itu menjadi konsekuensi logis untuk diterima. Tidak boleh dianggap karena aduh jelekin nanti, dinilai buruk kan nanti oleh voters, jangan dong munculkan, tidak boleh. Itu konsekuensi. Mas Reza, itu penilaian-penilaian seperti itu sudah ada nggak di KPU, atau apakah dia ini baru semacam usulan, ataukah sudah memang ada masuk menjadi bagian dari prasyarat ketika kandidat itu mengajukan diri untuk maju ketika dia mendaftar misalnya. Sebenarnya waktu kandidat ini maju itu kan ada tes psikologinya juga gitu kan, tes kepribadiannya. Nah tetapi tidak semua ranah dalam psikologis itu untuk hal yang sifatnya sensitif misalnya terpublish, layak atau etis untuk dipublish. Misalnya dia punya gangguan kecemasan dengan orang tuanya atau tidak nih, itu kan enggak relevan gitu kan. Tapi kita butuh aspek psikologis lain yang diungkap, misalnya kematangan emosionalnya, communication skillnya, leadership skillnya. Itu kan aspek-aspek psikologis, tetapi tidak merupakan hal-hal yang sifatnya sangat sensitif gitu kan. Jadi seharusnya untuk wilayah itu yang kita berusaha publis, bahwa apakah ada proses semacam screening psikologis bagi para figur, ada screening psikologisnya. Tapi itu tidak terpublish ya? Karena bagian itu tidak bagus untuk dipublish secara etik, secara etika profesi. Misalnya tingkat kecemasannya siapa nih yang lebih tinggi gitu kan? Gitu. Jadi tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Tapi penting tidak itu untuk menjadi seorang leader? Sangat penting, sangat penting. Tetapi sayangnya kalau kita publikasikan secara menyeluruh, secara terbuka, itu berbicara soal etik. Yang bisa dilakukan adalah mengantar voters itu sampai kepada pemikirannya sendiri melalui misalnya tadi, karena kecemasannya tinggi maka kematangan emosionalnya berapa nih, gitu kan? Tidak kita munculkan seperti ini, karena kalau misalnya kita munculkan itu nanti bisa menjadi apa ya? Pembunuhan karakter, dianggap pembunuhan karakter gitu kan? Karakter assassination. Jadi etiknya di situ gitu.
Tapi berarti memang lebih terbuka. Jadi saya jadi ingat pilkadanya pemilihan presidennya Amerika ya. Ya, Bagaimana Biden dan sapanya Trump iya yang Donald Trump. bahkan kelihatan Betul, emosional betul, mereka di betul, publik. betul. Itu kulturnya beda. Kulturnya Baik. beda. Jadi mereka lebih istilahnya lebih asertif gitu kan. Kalau kaitannya dengan kultur kita di Pilkada Sulsel, Eh, terutama karena kita orang Indonesia Timur itu keenakannya tinggi sekali. ya rasa tidak Ya, enaknya. rasa ketidakenakannya tinggi sekali gitu kan. Meskipun di beberapa kalau dibandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia, Iya. Bugis, Makassar, Mandar Toraja juga itu relatif lebih vokal gitu, mengutarakan ketidaksetujuannya. Tetapi kalau misalnya itu sudah berkaitan dengan Pribadi seseorang. dengan pribadi seseorang itu bisa jadi tidak dimunculkan. Karena saya pikir pese atau pacenya orang Sulawesi Selatan itu masih menjadi penapis ya untuk hal yang seperti itu. Kalau pendapat Mas Reza, Ya, pemimpin seperti apa yang di Sulawesi Selatan butuhkan? oke. Iya. Eh, Secara psikologis, secara psikologis sebenarnya kita kan lagi banyak sekali bermasalah pada wilayah integritas moral sebenarnya. Eh, kita bisa memflashback beberapa kepala daerah gitu kan, termasuk di Sulawesi Selatan. Saya pikir integritas moral itu menjadi faktor yang paling kunci sebenarnya harus kita perdebatkan. Jadi sekarang kan orang mau berdebat, aduh saya bisa maju nih atau enggak gitu kan. Iya. Harusnya selain itu gagasan apa sih sebenarnya yang kamu punya gitu kan. Harusnya berdebat soal itu, potensi-potensi itu dulu sebelum persyaratan-persyaratan itu dibicarakan. Karena kalau publik sudah sadar itu, bahkan publik sendiri yang melawan. Kalau publiknya melawan kan menjadi ketakutan bagi calon yang lain. Iya. Kalau Untuk ketakutan bagi calon yang lain, udah pasrah aja sehingga kompetisinya bisa lebih menarik gitu kan. Tapi kita melihat itu relatif gerakan-gerakan politik yang dilakukan sekarang itu masih relatif konvensional bagi saya. Apa konvensionalnya? Pasang APK dan melakukan komunikasi elit gitu kan itu yang dilakukan. Bagi saya tidak jalan linear dengan kemajuan kognisi politik masyarakat. Oke. Waktu Jokowi muncul dari Solo, kognisi politik masyarakat yang namanya kepala daerah itu yang mau dipilih yang bagus kinerjanya, gitu kan, yang ada track recordnya minimal. Kita tidak bisa memprediksi masa depannya apakah misalnya let's say akan korupsi atau tidak, tetapi setidaknya menggunakan track record sebagai alasan memilih figur itu sudah ada di hampir mayoritas publik kita gitu kan. Iya. Nah seharusnya kalau kognisi politiknya masyarakat sudah berada di situ, seharusnya gerakan misalnya sekedar masang APK dan komunikasi elit harusnya tidak di situ lagi. Tidak perlu lagi ada. Itu masih berarti Anda konvensional bagi saya sudah ketinggalan. Barangkali kalau misalnya tahun 2004, 2009 itu masih relevan, tapi bagi saya sekarang 2024 di era digital, orang mengakses informasi, pengetahuan dengan cepat bisa bertambah, bisa berubah, seharusnya tidak begitu lagi. Berbicara program one on one gitu kan, langsung ke voters, programnya seperti ini, pancingan programnya ada, itu yang ditunggu voter sebenarnya. Tapi saya melihat itu belum dilakukan ya oleh para kandidat yang mau maju di pemilihan gubernur. Kalau ada yang melakukan itu, jangankan kamu yang berusaha melawan, masyarakat yang bahkan melawan, tolong dong pilih yang ini, manfaatnya sudah terasa nih, programnya begini segala macam gitu bagi saya. Jadi sehingga personal brandingnya secara figur itu masih mengawang-awang gitu kan. Relatif yang masih berusaha digunakan adalah afiliasi-afiliasi politik atau jejaring-jejaring politik yang berusaha diikat dengan pendekatan-pendekatan personal gitu kan. Padahal beberapa figur yang maju itu kan adalah figur yang sudah punya pengalaman di bidang pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif gitu kan. Harusnya dia punya pembacaan, oh ini program seperti ini nih yang harusnya saya punya nih, bukan lebih dari sekedar jargon gitu kan. Lalu ketika terpojokkan berusaha menjadikan harapan publik itu sebagai tameng supaya mendapatkan akses gitu kan. Bagi saya itu yang harusnya menjadi refleksi, bukan hanya bagi para politisi itu tersendiri, terbaik bagi voters. Mudah-mudahan
ini bisa menjadi pemancing. Ya. Kayak gitu, Mbak. Artinya Mbak, saya sambil minum. silakan. Artinya arahnya Anda melihat bahwa masyarakat harusnya lebih kritis ya, melihat tidak hanya sekedar apa yang dipajang-pajang itu. Ya. Berarti itu masih ada kaitannya dengan emosional dong, Mas. Tidak hanya rasional mereka gunakan ya. Bahkan barangkali ketika voters kita atau masyarakat pemilih kita itu sudah berusaha menggunakan rasionalitasnya, Ya. para kandidat tidak menyambut hal yang itu, tidak gayung bersambut istilahnya. Ya, oh gitu ya. Pemilihan gubernur 2018 mau tidak mau itu melihat track record calon waktu itu. Oke. Sehingga kita bisa memotret bahwa kognisi politiknya atau cara berpikir politiknya masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini sebenarnya sudah di level itu. Lalu sekarang ketika kita mau memasuki pemilihan 2024, ada enggak figur yang berusaha masuk ke situ? Kan tidak ada. Sejauh yang saya amati ya. Ini relevan nggak dengan pertanyaan saya misalnya, apakah persepsi pemilih terhadap bagaimana persepsi pemilih terhadap integritas dan transparansi dari kandidat? Itu tentu berpengaruh. Sayangnya integritas itu tidak semudah diukur oleh publik sebagaimana publik mengukur misalnya tentang pembangunan infrastruktur. Ya, Gitu. Infrastruktur itu mudah. Lebih terlihat. Iya, lebih terlihat bahkan terasakan gitu kan. Sehingga dia tidak perlu menjelaskan dirinya. Karena sudah dirasakan sendiri manfaatnya. Untuk hal yang sifatnya integritas moral itu kan butuh reward, pengakuan oleh lembaga independen, pengamatan secara langsung. Nah, pemilih kita sudah memotret itu tidak? Sudah punya kemampuan memotret seperti itu nggak? Bagi saya belum sampai terlalu jauh sampai di situ, baru di level program. Jangankan sampai di level personal branding untuk masalah integritas moral ya. Iya. Perilaku korupsi misalnya itu kan wilayahnya atau domain psikologisnya adalah integritas moral. Jangankan sampai di situ, politisi kita dulu nih saya seharusnya kalau dia menjadi figur subjek atau pelaku, seharusnya kan dia yang memancing kognisi politik masyarakat. Lihat nih programku kayak gini, relevan kan dengan kebutuhan kamu. Nah, bagi saya belum ada. Nah, sekarang berusaha untuk menunjukkan klaimnya masing-masing tanpa memunculkan data kebutuhan publik Sulawesi Selatan ini. Program kami ini, coba dong kayak gitu. Bahkan sebelum KPU mengajukan itu, harusnya kan itu jadi headline. Iya kan? Ya. Supaya publik sudah menaruh simpati dari awal. Tetapi sampai sejauh ini kelihatannya itu belum dilakukan. Masih sampai di baliho, media sosial, belum berusaha mentransaksikan kebutuhan masyarakat dengan program yang coba ditawarkan. Yang pernah ditawarkan atau pernah dia lakukan. Iya, yang pernah dilakukan. Dan masyarakat itu pasti selalu melihat apa yang pernah dilakukan. Karena untuk memprediksi masa depannya seseorang, satu-satunya alat yang bisa kita gunakan adalah membaca masa lalunya. rekam jejaknya. Tapi sekarang kan seperti melakukan kontestasi kelompok mana nih yang votersnya lebih banyak, kelompoknya lebih banyak gitu kan. Sayang masyarakat tidak teredukasi. Padahal harusnya ada tanggung jawab juga oleh kandidat untuk mengedukasi. Betul. Misalnya saya mau maju Sulsel, kebutuhan warga seperti ini, program saya yang ingin saya siapkan ini. Kan belum di situ. Kalau itu dilakukan, kemudian voters terikat di situ, bisa jadi justru voters yang melakukan proteksi terhadap figur andalannya atau figur idolanya gitu kan. Tanpa dia capek-capek, bagaimana ini tidak dapat ke partai gitu kan. Kan gitu. Gitu. Satu. Apakah ada perbedaan signifikan dalam preferensi politik antara pemilih muda dan pemilih tua di Sulawesi Selatan? Kalau pemilih muda itu relatif dia lebih rasional dibanding pemilih muda. Kenapa lebih rasional? Karena jangan gitu ya, Pak. Jadi pemilih rasional Gen Z dan Gen Y ini, generasi milenial ini, itu tuh adalah kelompok baby boomers yang hanya sepertiga di antara populasi mereka yang aware dengan
politik, sepertiga Gen Z. Gen Z, yang populasinya 65% di Sulawesi Selatan ini. Gen Z 65%. Gen Z dan kalau kalau digabung nih Gen Z dan Gen Y, generasi milenial itu jumlahnya 65% dari total penduduk Sulawesi Selatan. Kalau votersnya kurang lebih 7 jutaan, jadi kurang lebih 65% dari itu. 65%-nya adalah milenial dan Gen Z. Tapi sayangnya hanya kurang lebih sepertiganya yang berpikir atau aware dengan politik. Gitu. Karena merasa politik itu urusan orang tua. Belum lagi Gen Z yang pemilih pemula gitu kan. Belum secara psikologis tuh lebih kepengen merasakan sensasi bagaimana mencoblos dan memposting di media sosial dengan tinta di tangannya. Kalau sudah tinta di tangan dibanding melihat siapa nih figurnya, apa track recordnya gitu kan. Kalau seperti itu berarti kalangan milenial ini bisa jadi lebih rasional karena sudah mulai masuk ke usia kerja dan punya latar belakang pendidikan yang cukup sudah matang lah gitu ya dibanding generasi Z. Tapi kalau secara akumulasi bagi saya tetap mesti kita lihat secara terpisah nih antara generasi Y dan generasi Z. Karena generasi Z ini bagaimanapun referensi politiknya masih sedikit gitu kan. Menggunakan hak pilih itu masih belum banyak diketahui oleh generasi Z yang barangkali kelas 3 SMA atau baru beranjak kuliah semester 1 gitu kan, atau semester 3 misalnya, itu kan kelompok-kelompok pemilih pemula dari generasi Z. Nah, kalau digabung saja jumlahnya cuma sepertiga yang aware sama politik, berarti lebih banyak yang tidak aware dong gitu kan. Jadi swing voter. Jadi swing voters. Maka di beberapa pemilihan kepala daerah juga sebelumnya, bahkan Pilpres itu kan menggunakan gimmick-gimmick milenial dan Gen Z di media sosial. Tiba-tiba main gitar atau tiba-tiba main games atau main TikTokan gitu kan. Mau nggak mau harus bergeser ke situ. Tapi seharusnya selain sebuah gimmick entertain politik, harusnya kuat juga nih apa yang menjadi tawaran secara gagasan gitu ya bagi generasi Z, bukan hanya melakukan publikasi TikTokers gitu kan, bukan hanya mencari viewers, tetapi berusaha melakukan edukasi politik juga, seharusnya begitu. Itu karena pasti saya tidak mengatakan bahwa mayoritas dibanding misalnya generasi Z dan kalangan muda lah, kita gabung ini dua kelompok menjadi kalangan muda. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa di kalangan muda ini dia akan dominan yang mana, apakah sosiologis atau rasional atau psikologis, karena di level usia mereka juga kan berlapis-lapis nih, sehingga agak sulit kita melakukan penarikan kesimpulan kalau kita mau mengambil dari dua kelompok itu. Sehingga pada akhirnya yang harusnya dilakukan adalah melakukan gerakan-gerakan politik yang sesuai dengan interval usianya masing-masing. Nah, bagi generasi Z yang pemilih pemula berarti jangan yang berat-berat dulu, yang simple tetapi berkaitan dengan posisi si anak itu sebagai voter sekaligus sebagai warga Sulawesi Selatan kan gitu. Nah, nanti kalau misalnya di generasi milenial yang mulai kerja itu kan dia udah mulai rasional. Karena apa? Dia sudah mulai membiayai keluarganya sendiri, mulai bayar listrik sendiri dan seterusnya, jadi mulai berpikir rasional gitu kan. Nah, itu level-levelnya. Baik, ini nggak tahu saya ada relevansi nggak kalau saya misalnya bertanya apa harapannya Mas Resa terhadap pilkada pemerintahan nanti yang terpilih, atau pilkada nanti, proses pilkada nanti untuk memilih pemerintah yang baru di 2024. Oke, tentu berharap supaya bukan hanya kuantitas yang meningkat, tetapi kualitas voters kita. Bagi saya tanda-tanda itu sudah ada ketika Jokowi Efek muncul zaman dulu, lalu kemudian setelah itu beberapa media nasional kemudian mencari Jokowi daerah gitu kan, dan kemudian dia muncul, entah konsisten figurnya atau tidak, tapi bagi saya kognisi politik masyarakat itu terlanjur berada di situ, sudah berusaha berpikir secara rasional gitu kan. Maka mudah-mudahan aktivitas politik yang dilakukan oleh penyelenggara, politikus itu sendiri berusaha memancing partisipasi masyarakat supaya berpikir secara rasional.
karena alam pikir secara rasional itulah yang akan menyeleksi figur-figur yang jauh lebih baik bagi voters itu, bagi masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri ke depan. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Sama-sama ilmunya Mbak luar biasa. Anita. Kita berharap banyak nanti ilmunya ini tersampaikan kepada Amin, sahabat amin. UGI nanti dan jadi Amin. menjadi masukan yang penting juga untuk para kandidat dan voter sendiri. Siap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Mas Reza Amin, di amin. kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali. Salam sama keluarga. Sahabat UGI, itu tadi perbincangan saya yang saya kira bernas sekali pernyataan dari Mas Reza, menjadi edukasi untuk kita semua bagaimana menghadapi Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan. Demikian, sampai bertemu lagi dengan saya Anita Amir pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.